Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya? Semangat. Alhamdulillah lembusku gitu ya. Oke, seperti janji gubernur kemarin, hari ini kita kedatangan gestar beliau Pak Warur Rozi. Beliau seorang praktisi juga iya, kemudian seorang ahli di hipnoterapi. Nah, hari ini kita kesempatan punya kejutan beliau datang karena biasanya waktunya sangat full. Siswa beliau banyak, bisa offline, bisa online, biasanya belajar sama beliau dari Sabang sampai Merauke. Dan beliau juga melancongnya lebih jauh daripada Bu Nurul. Ke Maroko sudah pernah, ke Malaysia pernah, Brunei pun juga pernah. Ya, nah Bu Nurul kan masih lokalan Pak, gitu ya. Tapi beliau enggak, alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau mau meluangkan waktu untuk kita, ya, untuk mengenalkan hipnoterapi ke saudara. Nah, biasanya hipnoterapi ini lebih ngeri dari itu sekedar hipnoterapi. Tapi karena melihat siswanya kan kalem-kalem ya Pak hari ini ya. Masya Allah, gitu ya. Jangan dikasih apa yang serem-serem dulu Pak ini ya. Kita yang dikasihnya ringan-ringan aja dulu hari ini. Oke teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, karena saudara sudah hampir seharian penuh di sini. Silakan Pak Warur untuk memulainya. Saya jadi operator aja hari ini ya. Saya berdiri benar ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga buat Bu Nurul ya sudah memberikan waktu. Ini maaf kebetulan suara saya agak serak gitu ya, karena beberapa minggu terakhir ini kami ada rasa batuk gitu. Jadi agak serak-serak gitu. Jadi nanti maklumi aja kalau kurang jelas ya. Perkenalkan dulu, nama saya lengkapnya Ahmad Warur Rozi ya. Jadi saya memang termasuk juga instruktur pelatihan hipnoterapi. Alhamdulillah juga pelatihan saya sudah sampai ke luar negeri, di Malaysia, di Hong Kong, di Maroko, di India, sudah banyak sekali. Mungkin kalau nanti jenengan sudah tahu, tak kasih tahu YouTube-nya baru tahu gitu ya. YouTube-nya ada, Facebook-nya ada. Jadi pelatihan saya itu online bisa, datang langsung, ketemu offline sama offline ini juga bisa. Nah ini saya di sini akan memberikan sedikit tentang pemahaman bahwa hipnotis atau hipnoterapi ya, itu pengembangannya ke terapi gitu ya. Nah itu hipnotis itu sejarahnya ya, sejarahnya itu dulu itu dari dua malaikat Harut dan Marut. Jadi waktu itu ingat ya, ada pernah cerita Nabi Musa dengan para penyihir yang waktu itu tali dipotong-potong dilempar jadi ular, ingat ya. Terus Nabi Musa disuruh melempar tongkatnya jadi ular besar dimakan. Nah itu sebenarnya itu adalah hipnotis. Jadi orang-orang di sekitar itu kena pengaruh. Nah waktu itu kan Allah menyuruh dua malaikat Harut Marut tadi untuk mengajari Nabi Musa untuk melempar tongkatnya agar mereka juga terpengaruh melihat sebuah tongkat itu seakan-akan ular. Nah gitu. Nah di sini sesuai perkembangannya hipnotis itu kalau dulu menyebutnya sihir gitu ya. Nah, sihir itu ya hipnotis itu maksudnya. Dan hipnotis itu ilmiah, ya. Ilmiah, tidak ada unsur yang mistis dan lain sebagainya, tidak ada. Gitu ya. Jadi manfaat hipnotis itu sangat banyak karena bisa untuk terapi masalah pikiran seperti apa? Kecanduan, fobia, trauma, dan lain sebagainya. Termasuk untuk terapi penyemangat kita belajar. Ya, jadi semuanya saya kira pentingnya hipnotis ini juga untuk menunjang panjenengan semuanya yang saat ini mahasiswa masih belum rawat ya. Itu juga sangat penting. Karena apa? Hipnotis itu bisa menjadi seperti kalau di medis mungkin obat bius ya. Karena orang yang sudah kita pengaruhi
itu jadi mati rasa. Nah, ibaratnya yang saya kita operasi dan lain sebagainya, orang ini tidak akan merasakan sakit. Nah, itu namanya hipnoterapi yang dimanfaatkan untuk kesehatan. Nah, kecanduan rokok, narkoba, dan lain sebagainya, termasuk rasa cemas, depresi, dan lain sebagainya. Oke. Jadi manfaatnya sangat banyak. Makanya kalau jenengan amati, kenapa simbolnya baju dokter tidak kayak orang kantor-kantor ya? Bajunya maaf ya, pakai jas tapi kok panjang, kan gitu nih. Terus logo Persatuan ID Indonesia, itu logonya tahu nggak? Gambarnya tongkat dan ular. Nah, itu simbol dari itu. Simbol dari waktu penyihir. Artinya gini, maksudnya seorang tenaga medis, dokter maupun perawat, itu diharapkan bisa mempengaruhi pasiennya, karena kesembuhan pasien itu salah satunya juga akan lebih cepat kalau pasiennya mereka bisa pengaruhi. Nah, harapannya seorang tenaga medis itu kalau bisa itu menguasai dan memahami tentang cara-cara mempengaruhi pasien agar lebih cepat sembuh, kan gitu deh. Jadi pengaruhnya sangat besar, manfaatnya juga sangat banyak. Itu hipnotis, gitu deh. Nah, kebetulan di sini kita belajar hipnotis sama-sama, gitu. Paling tidak nanti dasarnya dulu, biar tahu. Terus ternyata oh begini loh hipnotis itu. Nah, mungkin selama ini panjenengan sudah ada yang pernah lihat hipnotis, mungkin kayak di TV atau di mana ya? Pernah ya? Pernah ya? Nah, jadi hipnotis juga bisa untuk hiburan kayak gitu ya. Mungkin di TV biasanya ada uya-uya gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk hiburan. Tapi kalau kita arahnya ke untuk terapi. Dan hipnotis itu di Indonesia dilegalkan. Jadi diizinkan, ada izinnya. Jadi kalau jenengan seorang perawat nih, maaf, terus jenengan memiliki skill kemampuan dalam bidang hipnoterapi, itu akan lebih diutamakan. Insya Allah jenengan misalkan melamar pekerjaan di mana rumah sakit gitu ya, jenengan menunjukkan punya sertifikat hipnoterapi, itu akan lebih diutamakan. Coba aja, ya, karena memang sudah apa ya, penting gitu, ada kaitannya dengan kesehatan tadi. Makanya diambil termasuk tadi logonya saja pakai tongkat dan ular. Yang dimaksudkan itu seorang tenaga medis bisa mempengaruhi pasiennya, karena penting. Kadang-kadang yang sewu, ada orang sakit kan, dikasih air minum saja, dikasih baca doa, kenapa sembuh? Nah gitu kan? Ada yang pikiran. Nah, makanya kalau jenengan bisa seperti itu bagus. Dan itu kalau jenengan juga bisa, nanti nyun sewu jenengan sudah berumah tangga, punya anak, itu juga bisa untuk mempengaruhi anaknya agar nurut, semangat belajar dan lain sebagainya. Mungkin punya anak yang kecanduan game dan gitu ya. Anak tadi anak yang suka main game ya. Nah, itu bisa untuk mengubahnya. Bisa. Oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang termasuk hipnotis itu juga bisa untuk memecahkan mental block, memprogram pikiran ulang. Jadi sebenarnya gini, hipnotis itu adalah ilmu yang mempelajari cara kerja pikiran manusia. Itu aja simpelnya gitu. Terus lebih simpelnya untuk hipnotis itu sebenarnya jenengan semuanya ini ya, tiap hari itu sudah praktek hipnotis. Dan jenengan tiap hari juga kena hipnotis tanpa jenengan sadari. Contoh, jenengan disuruh bapaknya, Dek, ambilkan HP bapak di kamar misalnya. Di situ jenengan langsung budal ambil HP. Itu berarti jenengan kena hipnotis. Terus jenengan menyuruh adiknya, Dek, ambilkan HP kakak misalnya. Adik berangkat, berarti jenengan menghipnotis adik. Sebenarnya seperti simpel aja hipnotis itu. Jadi seperti itu aja. Cuma kita akan lebih ke jalannya lagi, kita mempelajarinya. Oke, untuk itu sebelumnya kita biar semangat, gitu, biar semangat. Nanti kalau saya bilang
Selamat siang. Ini sore apa siang? Maksudnya Siang. sore apa siang ini ya? Siang ya. Selamat siang. Jangan jawab yes 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 gitu ya 3 kali ya biar semangat ya. Oke. Semuanya selamat siang. Yes, yes, yes. Oke. Sekali lagi kurang lupa ya. Kurang biar semangat gitu. Ngantuknya gini hilang. Oke. Sekali lagi ya. Selamat siang. Yes, yes, yes. Ya, oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan juga ya. Oke, sekarang saya sudah membahas tentang masalah hipnotis tadi. Nah, hipnotis itu ada tahapan-tahapannya. Jadi ada step by stepnya. Ini langsung masuk materi dasar hipnotis. Nah, hipnotis itu yang pertama disebut step by stepnya kan preinduksi. Nah, preinduksi, yang kedua induksi, yang ketiga sugesti, yang keempat dari sugesti itu memberikan sugesti dari pasien itu untuk biar seperti apa keinginannya. Nah, itu ya sugesti. Terminasi yang membangunkan. Kalau induksi ya proses menghipnotis tadi. Gitu ya. Nah, untuk itu kita diawali, saya ingin membantu panjenengan semuanya dulu ya. Kita membersihkan file-file negatif yang ada pada panjenengan, kemudian nanti kita program sama-sama untuk lebih semangat belajar ya. Karena sedikit saya kasih ulasan lagi sebentar ya tentang masalah kekuatan pikiran ya. Pikiran kita ini seperti medan magnet yang bisa menarik sesuatu dari luar. Contoh, dengan memikirkan sesuatu yang terus menerus itu sama dengan panjenengan menghipnotis diri sendiri. Pengen sesuatu HP yang merek terbaru, dipikir ya kan gitu ya. Oh pengen HP itu, tapi entah dari mana belalah kok enak masih kerja di Jakarta pulang membahasnya HP. Itu termasuk salah satu panjenengan pikirannya itu bekerja. Karena jenengan menginginkan sebuah HP dan jenengan pikirkan terus menerus sehingga menjadi kenyataan. Nah, saya gambarkan dulu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ini dipahami dulu deh. Pikiran sadar itu kurang lebihnya itu hanya 20% sebenarnya. Jadi jenengan yang hadir di sini mulai jenengan datang lihat jam dan sebagainya, memperhatikan materi Gunurul, praktek bayi tadi, itu semuanya yang jenengan gunakan baru pikiran sadar yang kalau dipresentasi hanya sekitar 20%. Sedangkan pikiran alam bawah sadar itu 80%. Nah, antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu di tengah-tengahnya ibaratnya ini ada pembatas, namanya critical area. Jadi kalau ada informasi yang masuk, yang terima pikiran sadar dan di situ disalin oleh critical area tadi, nek sesuai dilebok nih untuk pikiran alam bawah sadar, nek gak sesuai gitu. Seperti itu. Nah, pikiran alam bawah sadar ini ibaratnya tempat memproses data, diproses jadi kenyataan. Jadi kalau sudah melewati pikiran sadar dan menerobos critical area tadi, masuk belum yang pikiran alam bawah sadar, itu akan terwujud jadi kenyataan. Karena pikiran alam bawah sadar itu sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sing mlebu omongane kuwi ya wis kuwi diproses. Nah, cuma kita akan mempelajari bagaimana critical area seseorang itu bisa terbuka. Contohnya ya. Nah, itu yang materi-materi kalau belajar hipnotis itu seperti itu. Bagaimana critical area tadi ibaratnya pintu gerbang dia bisa terbuka. Seperti itu. Seandainya panjenengan ini bisa memanfaatkan pikiran alam bawah sadar tadi secara maksimal, maka kehidupan jenengan akan jadi luar biasa. Contoh, jenengan menggunakan pikiran alam bawah sadar, tahu nggak kira-kira? Pikiran sadar jenengan termasuk memperhatikan saya, terus jenengan datang ke sini itu sadar jenengan makan, itu proses datang ke sini naik motor itu semua pikiran sadar ya.
Padahal itu cuma 20%. Adanya bisa memanfaatkan yang 80%, hasilnya akan luar biasa. Nah, itu. Contoh ya, pikiran jenengan menjalankan sesuatu dalam kehidupan jenengan yang bekerja adalah pikiran alam bawah sadar, yaitu saat jenengan contoh nih menghirup nafas. Nek jenengan seandainya dalam menghirup nafas ini, ya, jenengan menggunakan pikiran sadar, jenengan nggak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Lainnya kok, kan itu, koki wayang nyedot ambekan, koki wayang ngetop nih, pikiran sadar terus yang main loh, jenengan nggak akan bisa apa-apa. Terus jenengan nek lapar, itu juga pikiran alam bawah sadar secara otomatis. Jadi pikiran alam bawah sadar itu bekerja secara otomatis, autopilot system, nah gitu ya. Jadi secara otomatis. Nah, kalau jenengan misalkan ngantuk, lapar, dan lain sebagainya, itu yang bekerja adalah pikiran alam bawah sadar jenengan. Termasuk jenengan naik motor, wayai minggu, apa jenengan merintah tangan, tangan, pencetan rintingnya, kan nggak gitu lagi kan, otomatis kan. Nah, itu yang bekerja pikiran alam bawah sadar jenengan. Nah, pikiran kita ini bisa menarik sesuatu yang masih dari luar tadi. Apalagi sudah terjadi, mau belum terjadi aja kalau kita pikirkan terus akan terjadi. Jenengan berpikir saya pasti akan jadi orang sukses, misalkan gitu. Jenengan yakini, bahkan jenengan menginginkan sesuatu nih, apa dalam angan-angan jenengan, cita-cita jenengan itu ingin memiliki apa atau ingin punya apa, misalkan gitu ya. Coba aja jenengan beranikan diri, nek perlu digambar, ditempelin yang gini kamar dewi-dewi. Setiap berangkat pagi mau berangkat dilihat. Contoh aja jenengan sekiranya jenengan mampu gitu aja ya, mampu memiliki HP apa, misalkan yang terbaru, misalkan gitu ya. Gambar aja HP-nya, ditempelkan di dinding. Kemudian setiap pagi jenengan lihat dan jenengan yakini, diafirmasi. Kayak jenengan itu mengatakan di dalam pikiran sendiri. Dan itu berulang-ulang, maka akan masuk ke pikiran alam bawah sadar jenengan. Kalau sudah masuk alam pikiran bawah sadar jenengan, maka keinginan jenengan itu akan terwujud, diproses jadi kenyataan. Mbuh dalane ku kondi akan tetap terwujud. Apalagi jenengan berani menulis bulan, tanggal, tahun. Gambar HP, aku duweni HP merek iPhone misalnya, 1 tahun lagi ditulis tanggalnya, bulannya, tahun. Coba jenengan kontrolnya terus. Afirmasi nggak usah lama-lama, 1 menit, 2 menit tiap pagi rutin. Jenengan yakini, imani, amini ya bahasanya kan ya. Diamini ya diimani, dipercayai, yakin pokoknya. Itu nanti bisa terwujud. Ya, jenengan gambar dan lain sebagainya. Itu bisa terwujud. Apalagi jenengan berani menentukan tanggal, tahun, bulannya. Apapun yang jenengan inginkan mulai saat ini, coba aja jenengan terapkan, tapi dengan cara jenengan yakin. Tapi sekiranya keinginan itu yang masuk akal dulu. Nah itu ya, jangan keinginan saya ingin punya berlian 1 ton, nah itu ya nggak masuk ya. Sesuai kemampuan aja, kira-kira gitu. Itu nanti bisa, coba aja. Itu jadi kenyataan. Ya. Terus ngeten, orang-orang sukses di dunia, kalau jenengan melihat film The Secret gitu ya, pernah lihat itu, jenengan lihat kunci orang-orang sukses itu sebenarnya di mana? Bukan mudah, tidak, tetapi mindset, pikiran kita, memanfaatkan pikiran alam bawah sadar. Iya. Nah kalau jenengan tujuannya belajar juga, pasti saya yakin kedepannya jenengan ingin sukses, ya kan? Nah, dari sekarang jenengan yakini, jenengan tanamkan di pikiran alam bawah sadar jenengan bahwa jenengan yakin nanti bisa sukses. Itu diyakini terus. Karena kuncinya jenengan kalau lihat The Secret itu filmnya ya, filmnya The Secret itu kuncinya adalah di mana? Di pikiran. Karena kita di dunia ini ada yang namanya hukum ketertarikan, law of attraction, kan gitu ya. Hukum tarik menarik. Ya yang menarik apa? Pikiran kita. Pikiran kita bisa menarik sesuatu
akan terjadi pada diri kita. Bahkan sesuatu yang dari luar, artinya kalau ide nggak suka, Joko yang mau suka, kita narik itu bisa. Gitu ya. Dengan nanti bisa lihat film The Secret yang mungkin yang versi bahasa Indonesia dengan pahami. Di situ ada kunci kesuksesan. Kunci kesuksesannya adalah pikiran kita, mindset kita. Yang kita yakini, kita mulai terapkan afirmasi, kita yakin, kita ingin seperti apa, kita yakini terus menerus berulang-ulang, sehingga akan masuk di pikiran alam bawah sadar, sehingga akan terjadi kenyataan. Kalau di situ juga ada nih di film The Secret itu kan ada yang gambar rumah. Ceritanya kan di situ ada ya, masih keadaan miskin, tapi dia punya impian yang besar. Jadi kalau jenengan itu harus berani menentukan impiannya dari sekarang. Toh cita-cita itu kan nggak bayar nih, gratis toh. Nah, mau cita-cita ya dhuwur sisan bae. Kan pernah cita-cita dhuwur paling enggak minggu bulan mau jeblok sik ning bintang. Sing dhuwur sisan ora apa-apa, tak diyakini tenanan. Nah itu ya. Lah, itu waktu itu masih keadaan miskin sekali, dia menggambar sebuah rumah. Digambar. Setelah gambar, sering dilihat tiap hari. Padahal dia masih miskin. Setelah itu bosen ya, bosen mungkin. Dilempar, disembunyikan, sampai nggak tahu. Ya. Tanpa dia sadari, ternyata saat dia gambar yang beberapa kali dia lihat itu sudah tertanam di pikiran alam bawah sadar. Bahkan dia sampai lupa kalau gambar rumah seperti itu. Tanpa dia sadari, dia bangun rumah kok sesuai dengan gambar tadi. Loh. Sadarnya dia setelah rumahnya terwujud, sudah jadi kaya, malah baru menemukan gambarnya yang pernah digambar. Terkejut dia. Nah, itu salah satu contoh. Oke. Saya tidak banyak lebar lagi. Di sini satu, tadi sudah pengenalan beberapa hipnosis. Saya hanya memberikan motivasi aja. Tujuan saya di sini dengan harapan setelah pertemuan kita nanti ada manfaatnya, panjenengan semuanya sudah bisa memanage pikirannya masing-masing. Bahkan kalau sudah memahami cara kerja pikiran, mau berpikir negatif aja enggak berani. Karena apa yang kita pikirkan terus menerus itu akan jadi kenyataan. Jenengan, saya ulangi, minta berdoa sama Allah. Contoh, setiap habis sholat jenengan berdoa. Contohnya minta rezekinya lancar atau nilainya bagus, kan gitu ya, contoh. Tapi di saat jenengan di luar sholat, di luar berdoa tadi, jadi kalau jenengan sholat berdoa, misalkan berdoa gitu, memohon kalau jenengan sholatnya doa itu paling berapa menit sih? Paling 5 menit gitu ya, paling 5 menit atau 10 menit. Saya itu sudah berdoa, kemudian sering lagi setiap habis sholat, tapi kok enggak terkabul. Kenapa? Coba jenengan pikirkan. Karena waktu jenengan berdoa hanya 5 menit, berarti kali 5 cuma 25 menit begini. Selain itu jenengan berpikirnya pelajarannya angel, itu ya? Iya. Betul ya? Iya. Ya. Pelajarannya angel, susah. Setiap berangkat, setiap di kampus dan lain sebagainya, mikirnya sing susah terus. Nah, itulah yang terpancar dari pikiran panjenengan masing-masing. Kita punya pikirannya seperti punya sinyal HP, dia punya gelombang, ya. Jadi yang terpancar ke alam semesta, dan alam semesta itu ibaratnya servernya, dia merespon. Yang direspon dan yang terjadi jenengan itu akhirnya susah betul. Karena energi yang jenengan pancarkan, keluarkan, itu lebih banyak energi susahnya. Pelajarannya lebih susah. Gitu. Berdoanya cuma berapa menit,
tapi pikirannya setiap saat, setiap waktu, setiap detik pelajarannya sing dipikir sing angel terus. Menyadari, mengatakan pada diri sendiri nih pelajarannya angel. Pikirannya menurut terus. Sakjane dungane jenengan iku dikabulni. Ning saking mergo sinyal sing terpancar kuwi sing angel iki, sing akeh, gitu. Akhirnya sing terwujud ya niku. Karena apa? Pikiran tadi sudah saya bilang bahwa pikiran kita ini bisa menarik sesuatu. Ya. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Kalau jenengan berpikirkan terus menerus, maka itu yang akan terjadi. Kalau Allah sesuai dengan persangkaan hamba-hambanya. Apa sing njero pikirane jenengan itu yang akan terjadi. Nah, kalau sudah memahami seperti ini, mau berpikir negatif aja takut kok. Karena tahu nek tak pikirnya terus itu pasti terjadi. Dan gitu loh. Maka berpikirlah selalu yang positif. Betul ya? Terus selanjutnya di sini yang pertama satu, kita nanti mengingat orang tua kita. Sebenarnya untuk memprogram memberikan motivasi ini banyak. Ya, salah satunya untuk memecahkan mental block. Cuma mungkin waktunya yang terbatas ya. Nah, jadi sebenarnya ada cara untuk meningkatkan rasa percaya diri panjenengan, untuk menambah keyakinan diri panjenengan, ya, termasuk juga menghilangkan stres, gelisah, itu juga ada terapinya. Nah, terapi pikiran. Cuma nggak tahu nanti waktunya cukup atau enggak. Nah, itu biasanya kan ada nih yang takut atau nervous, wah di depan orang gedor gitu ya. Ya, nah itu ada terapinya. Ada terapinya juga untuk memecahkan mental. Itu ada. Nah, untuk yang penting untuk saat ini satu, kita berdoa. Artinya kita nanti berdoa untuk menyingkronkan apa yang ada di pikiran kita kepada orang tua kita, agar orang tua juga gelombang otaknya ini terpancar juga. Jadi ibaratnya jenengan arep nang Surabaya transit lah. Jadi ben gak kesel leren, misalkan dari Jogorogo nih ya, dari Jogorogo operasi numpak bis cilik ning Ngawi, dari Ngawi langsung Surabaya. Jadi gak langsung sampai nek kon Jogorogo arep langsung ning Ngawi, gelem gak gelem sampai numpak sepeda dhewe. Kan kesel. Nah, itu lah. Nah, karena jenengan numpak bis cilik medun Ngawi oper nang Surabaya. Nah, sama jenengan harapan doanya omongnya lo njaluk gandeng ibuke wong tuane. Lah wong tuane insyaallah tersambung karo baginda Nabi Muhammad SAW. Kan muslim semua ya. Nah, dia dengan baginda itu ke atas. Nah, itu ya. Oke. Kita nggak akan berdoa seperti umumnya, cuma kita gini aja. Nanti ikuti instruksi saya, okay? Jenengan ikuti saja. Jenengan posisikan duduk yang enak, rileks. Nah, coba sekarang rileks, taruh senden oleh. Ini tujuan saya yang pertama itu untuk memprogram pikiran panjenengan. Satu, biar tambah semangat belajar. Yang kedua, semoga kedepannya jenengan semuanya bisa sukses. Amin. Sukses tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Betul, ya? Oke. Dan jenengan akan merasakan kebahagiaan, gitu ya? Bahagia. Terus kayaknya sedih-sedih nih, gitu ya? Nah, itu ya. Oke. Jadi sekarang silakan ambil posisi rileks dulu, posisi duduk yang enak, yang nyaman, gitu ya? Itu ya? Konsentrasi, rileks, duduk yang nyaman. Oke, sekarang saya minta pejamkan mata semuanya. Pejamkan mata semuanya. 1, 2, 3, pejamkan mata. Dan panjenengan semuanya rileks. Oke, sekarang saya minta munculkan wajah kedua orang tua panjenengan. Oke, sekarang pejamkan mata dulu ya. Saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3, pejamkan mata. Setelah pejamkan mata, oke, sekarang ikuti kata-kata saya, oke. Tarik napas dulu dari hidung, tarik, keluarkan lewat mulut pelan-pelan.
Hembuskan pelan-pelan. Tarik napas sedikit kuat, tarik. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Iya, tarik napas lagi dari hidung, tarik. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Iya, oke. Sekarang tetap pejamkan mata. Sekarang munculkan wajah kedua orang tua panjenengan. Sekali lagi, munculkan wajah kedua orang tua panjenengan. Terutama ibu. Oke, saya minta munculkan wajah ibunya masing-masing dulu. Ya, untuk saat ini biar bisa fokus, munculkan wajah ibu panjenengan semuanya. Perjelas lagi, sekali lagi bayangkan wajah ibu panjenengan semuanya dan diperjelas, lebih perjelas wajah ibunya. Ya, wajah ibunya diperjelas. Kemudian selanjutnya bayangkan seakan-akan ibu panjenengan ada di depan panjenengan. Kemudian jenengan mengutarakan isi hati panjenengan semuanya terhadap ibu tadi. Mungkin dari rasa terima kasih dan lain sebagainya, ya. Seperti ibu yang sudah mengandung panjenengan selama 9 bulan, mendidik tengah malam, menyusui jenengan dan lain sebagainya, mengasuh sampai saat ini ibu panjenengan masih berdoa. Jenengan semua tidak tahu bahwa sampai detik ini, sampai saat ini, setiap ibu panjenengan sholat, ibu itu mendoakan panjenengan, mendoakan panjenengan. Kemudian juga tanpa jenengan ketahui, tanpa jenengan minta, ibu itu dengan ikhlas sudah mendoakan panjenengan semuanya. Nah, sekarang untuk berbalas budi, panjenengan berdoakan, ya, berdoa mendoakan ibu tadi. Silahkan berdoa, mendoakan ibu dengan doa yang terbaik buat ibu panjenengan. Doakan, diawali dengan panjenengan meminta maaf dulu. Ibu, saya mohon maaf ibu, saya belum bisa membahagiakan ibu, saya minta maaf. Ya, diawali dengan memohon maaf pada ibu. Kemudian dilanjut dengan panjenengan mendoakan kepada ibu, semoga ibu panjenengan diberi kesehatan, diberi berkah umurnya, panjang umurnya. Sekali lagi sambil memunculkan wajah ibu panjenengan di dalam pikiran panjenengan, diperjelas lagi wajah ibunya, ya, diperjelas lagi. Kemudian ungkapkan perasaan panjenengan sebagai anak panjenengan selama ini masih hanya bisa menyusahkan orang tuanya, belum bisa membantu apa-apa. Untuk itu panjenengan silakan mendoakan ibu dengan sungguh-sungguh agar doa panjenengan dikabulkan, dan ibu panjenengan semuanya diberi kesehatan, ya. Mungkin jenengan banyak salah, sering mengecewakan hati ibu, silakan untuk mengatakan dalam hati. Walaupun di sini jenengan mengatakannya minta maaf pada ibu di sini, batin ibu akan menerima. Sudah saya bilang bahwa pikiran kita ini bisa terhubung dengan orang yang kita pikirkan. Maka kalau jenengan saat ini memunculkan wajah ibu panjenengan dan jenengan mengatakan memohon maaf, meminta maaf pada ibu karena belum bisa membahagiakan ibu, itu ibu pun akan menerima sinyal yang jenengan ungkapkan tersebut. Silakan untuk saat ini panjenengan meminta maaf dulu. Diulang lagi, minta maaf pada ibu dengan minta maaf yang sesungguhnya, dengan rasa ikhlas, memohon maaf pada ibu, ya, sebagai anak belum bisa membahagiakan, terus memohon maaf seperti itu karena mungkin jenengan banyak salah, nek dinasihatin bandel mungkin, ya, mengecewakan ibu, bahkan tanpa jenengan sadari. Jenengan sering membuat ibu khawatir. Orang kalau khawatir itu sangat menyiksa. Tapi jenengan tanpa ketahui, tanpa jenengan sadari, panjenengan mengecewakan ibu, kadang membuat khawatir ibu, entah dengan jenengan lagi tugas kampus malam dan sebagainya. Tapi apakah ibu bilang ke panjenengan? Enggak kan? Itu padahal ibu membuat ibu susah tidur, ya, dan sebagainya. Bahkan panjenengan yang sewu dalam sekolah, ya,
Jenengan tiba-tiba harus membayar. Jenengan apakah mikir, ibu tiba-tiba ini saya besok harus bayar? Tapi jenengan tahukah apa yang dilakukan ibu panjenengan? Entah carane piye ben anake iso sekolah terus golekne duit mbuh polahe piye. Tapi jenengan sampai saat ini sudah menyadari kerja keras orang tua seperti itu? Belum. Makanya panjenengan silakan untuk berdoa, mendoakan ibu semoga tetap sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Karena apa? Panjenengan semuanya tanpa jenengan sadari, setidaknya jenengan sudah sering dan banyak menyusahkan kedua orang tua, terutama ibu. Begitu ada bayar jenengan minta, tapi jenengan tidak pernah tanya untuk duit kondi. Kadang ibu nggak punya duit, terpaksa harus pinjam sana sini, tapi jenengan nggak memahami. Disitulah jenengan harus mengatakan, mendoakan ibu, ya, didoakan ibunya, didoakan dengan sungguh-sungguh. Ya, agar doa panjenengan terpancar dan diterima oleh Allah, dan ibu panjenengan diberi kesehatan, rezekinya jadi lancar. Lelah capeknya ibu dalam membiayai semua panjenengan ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat dari doa seorang anak yang solehah yang mau mendoakan orang tuanya. Untuk itu kesempatan sebelum jenengan bisa membalas budi orang tua, bahkan jenengan tidak akan cukup membalas seperti apapun. Kita saat ini hanya bisa berdoa, ya, mendoakan kedua orang tua kita, terutama ibu, mendoakan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sedalam-dalamnya dan seikhlas-ikhlasnya untuk mendoakan ibu agar ibu selalu diberi panjang umur, berkah umurnya, diberi kemudahan, rezekinya lancar. Dan kalau jenengan mendoakan orang tua, tahukah jenengan apa yang jenengan pancarkan itu orang tua akan merespon. Pikiran alam bawah sadar orang tua akan merespon. Maka tanpa jenengan minta, secara otomatis orang tua panjenengan pun akan mendoakan panjenengan semuanya dengan doa yang sebaik-baiknya. Maka kedua orang tua panjenengan akan mendoakan panjenengan dengan doa yang sebaik-baiknya tanpa panjenengan minta. Itulah ketulusan seorang ibu. Oke, sambil tetap pejamkan mata, kondisikan panjenengan sekarang kembali rileks, santai, rileks, posisi yang sangat rileks dan tenang. Untuk itu sekali lagi dengarkan suara saya. Setiap tarikan nafas nanti, panjenengan bayangkan panjenengan menghirup udara energi positif, ya, energi positif kepada diri panjenengan. Karena Allah memberikan energi itu luas sekali dan kita bisa menikmatinya. Dan nanti saat menghembuskan nafas, bayangkan panjenengan membuang energi negatif. Sekali lagi, begitu nanti saya instruksikan untuk menghirup nafas atau tarik nafas, panjenengan bayangkan jenengan menarik energi positif, menarik keberkahan, menarik kesuksesan ke dalam diri panjenengan. Sekali lagi, begitu saya instruksikan untuk panjenengan tarik nafas, jenengan bayangkan, jenengan menarik kesuksesan, keberkahan, dan menarik energi positif. Dan begitu panjenengan mengeluarkan nafas, mengeluarkan dengan pelan-pelan, ya, itu sambil panjenengan membayangkan membuang energi negatif, membuang segala kesialan, ya, semuanya kemalasan, ya, termasuk malas belajar dan lain sebagainya, itu jenengan keluarkan melalui buang nafas tadi. Oke, saya mulai, saya hitung 1-3 nanti, Anda tarik nafas dan sekali lagi bayangkan, niatkan Anda menghirup energi negatif, menghirup keberkahan, menghirup kesuksesan, menghirup kebahagiaan.
Begitu saya instruksikan untuk buang nafas, bayangkan dan rasakan panjenengan membuang energi negatif, membuang rasa malas, membuang sifat-sifat yang kurang baik yang ada pada diri jenengan, dan membuang semua energi-energi negatif. Oke, 1, 2, 3, tarik nafas sama-sama, tarik. Ya, bayangkan. Sekarang keluarkan pelan-pelan. Hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Ya, bagus sekali. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, tarik. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Sambil membayangkan membuang energi-energi negatif dan semua masalah-masalah panjenengan, beban-beban pikiran, energi negatif, rasa malas dan lain sebagainya, buang lewat mulut pelan-pelan. Oke, untuk itu rasakan diri panjenengan semakin nyaman, semakin rileks dan semakin segar. Sekali lagi, tarik nafas lagi dalam-dalam dari hidung, tarik. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Iya, bagus sekali. Sekali lagi, tarik nafas lagi dalam-dalam dari hidung, tarik. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Iya, bagus sekali. Bagus sekali, ya. Dan sekarang rasakan setiap kali Anda selesai bernafas, tarik nafas, keluar nafas tadi, jenengan merasakan sekarang jauh lebih nyaman, jauh lebih segar. Ya, setiap jenengan selesai tarikan nafas, buang nafas, jenengan merasakan jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang, jauh lebih segar, jauh lebih enak. Oke, sekali lagi, tarik nafas akan lebih ringan, lebih segar, lebih nyaman. Tarik nafas lagi dari hidung sama-sama, tarik. Iya, bagus sekali. Buang lewat mulut pelan-pelan. Iya, bagus sekali. Tarik nafas, buang nafas lewat mulut pelan-pelan. Rasakan jenengan sekarang jauh lebih nyaman lagi, jauh lebih segar, jauh lebih rileks, jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang. Dan jenengan jauh lebih segar, jauh lebih bahagia. Sekali lagi, tarik nafas lagi, ya. Tarik nafas dari hidung lagi, tarik, tarik, buang lewat mulut pelan-pelan. Iya, bagus sekali. Dan sekarang jenengan benar-benar merasakan sangat bahagia, sangat nyaman, dan sangat segar, sangat tenang, sangat rileks, sangat nyaman, sangat bahagia, sangat bahagia. Iya, bagus sekali. Rasakan panjenengan sekarang benar-benar merasakan sangat bahagia, sangat rileks, sangat tenang. Oke, saya hitung mundur dari 3 sampai 1 nanti. Begitu saya hitung, jenengan saya kasih aba-aba, langsung bisa buka mata kembali masing-masing. 3, 2, 1, buka mata semuanya. Oke. Enak ya, seger ya, enak ya. Nah, itu kalau yang fokus, yang meresap, merasakan, insya Allah apa yang kita tanamkan, apa yang kita sugestikan, apa yang kita itu akan masuk, ya, akan masuk dan itu akan jadi tumbuh. Gimana? Ada sedikit perasaan plong ya? Iya kan? Enak segar itu ya. Nah itu kita mengingat orang tua kita doakan karena kunci dari kesuksesan kita itu orang tua. Wah, ada tisunya Bu. Ada tutupnya habis loh. Oke, dan jenengan bisa nih konsultasi, misalkan jenengan punya masalah yang berat, ya, saya bisa, insya Allah bisa membantu, ya, saya coba bantu. Kalau jenengan punya masalah seberat apapun atau mungkin jenengan punya apa saja, masalah apapun, ya. Kalau jenengan malu secara terang-terangan, ya, boleh diungkapkan mungkin melalui guru atau apa ya. Nanti bisa konsultasi langsung juga bisa. Jadi ini manfaat dari hipnoterapi, bisa merubah cara berpikir, pola berpikirnya. Oke, untuk ini namanya siapa? Mbak siapa namanya?
Mbak Fanda. Dari mana Mbak Fanda? Open Barat. Ya. Artis idola jenengan ada, Mbak? Artis idola. Jenengan mungkin punya artis idola siapa? Penyanyi kah? Pemain itu? Raffi Ahmad. Kira-kira? Hah? Siapa kira-kira? Hah? Lee Minggo. Oh, Ria Ricis. Kalau ini Ria Ricis bukan? Hah? Bukan ya? Nah, bukan, nah ini temennya ya. Temennya. Oke, coba balik dari sini. Yang saya tunjuk tadi nanti jadi Ria Ricis. Jadi Ria Ricis. Yang orang yang saya tunjuk jadi Ria Ricis. Ini siapa? Apa? Galuh namanya? Namanya gitu ya? Oh, oke. Bener namanya Galuh? Bener namanya Galuh? Oh gitu. Ini Mbak Galuh dari mana Mbak Galuh? Dari tahu? Kalau Mbak dari Google. Oke, Mbak sekarang gini. Coba jangan lihat tangan saya, lihat fokus. Entah apa sebabnya saya hitung 1 sampai 3 nanti jangan akan merasa ngantuk dan mata jangan jadi tertutup dan tertidur. 1, 2, 3 tidur. Jadi bukan mata tidur. Ya. Maaf, lengket jadi lengket nggak bisa dibuka. Ya. Matanya saya kasih lem dan matanya jadi lengket nggak bisa dibuka. Setiap jenengan paksa buka justru semakin tambah lengket. Semakin dipaksa untuk dibuka semakin tambah lengket, ya kan? Justru semakin dipaksa untuk dibuka semakin tambah lengket dan nggak bisa dibuka. Lengket beneran, ya kan? Lengket beneran dan nggak bisa dibuka. Semakin dipaksa semakin tambah lengket, ya nggak? Iya kan? Semakin dipaksa semakin tambah lengket, ya kan? Ya itu ya, bener ya, bener ya, bener ya. Oke. Lengket ya, tambah lengket semakin dipaksa semakin tambah lengket. Maaf. Ya, semakin tambah lengket ya. Nah, lanjut. Oke, dimasukkan ya, bagus. Terus. Nah, entah apa sebabnya. Nah, oke, entah apa sebab. Ya, jadi semakin lengket dan entah apa sebabnya sekarang tangannya jadi lengket juga, lengket nggak bisa dibuka. Setiap dipaksa semakin lengket. Nah, lengket. Tapi matanya tambah lengket ya, nggak bisa dibuka ya. Nah, ini contohnya, ya kan? Semakin dipaksa semakin tambah lengket. Nah, gitu ya. Ya betul enggak? Ya kan? Oke, Pak, lihat saya 1, 2, 3 tidur. Matanya lengket, tidur. Dan matanya lagi enggak bisa dibuka. Lengket. Ya kan? Justru dipaksa untuk dibuka tambah lengket. Tidur. Matanya lengket enggak bisa dibuka. Lengket enggak bisa dibuka. Semakin dipaksa untuk dibuka semakin tambah lengket. Oh bisa. Ketika lari aja mau dia. Bisa buka ya? Sudah bisa. Nah ini tadi, maaf ini hanya sekedar hiburan, sorry. Jadi gini, maksudnya kita bilang lengket tadi, padahal nggak ada link kan, tetapi jadi kenyataan, jadi lengket beneran ya Pak tadi ya, sempat lengket ya. Nah itu maksud saya gini, kalau jenengan saja tidak ada nyata link, sampai matanya lengket, berarti tadi menerobos pikiran alam bawah sadar itu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau jenengan pikirannya disetting jadi wong sugih, jenengan bayangkan terus nikmati kayak wong sugih, jadi kenyataan. Itu sama dengan jenengan membayangkan itu sama dengan saya memberikan kata-kata tadi, matanya lengket jadi buka dan gitu. Akhirnya kata-kata saya masuk di pikiran alam bawah sadarnya terwujud jadi kenyataan, ya enggak? Iya. Kayak gitu. Padahal nggak ada linknya, tapi jadi kenyataan. Jujur tadi sempat lengket ya Mbak, nggak bisa dibuka. Rasanya gimana rasanya? Berat atau gimana? Berat ya? Iya. Padahal nggak ada linknya. Nah itu maksud saya, kalau jenengan terapkan sebuah kesuksesan, gitu, atau nilai yang bagus, kalau jenengan kasih ujian, jenengan yakini, gitu. Dan jenengan setiap belajar juga jenengan yakini bisa masuk, maka yang terjadi seperti ini. Kalau jenengan pikirannya jenengan setting ya, di setting sukses mulai dari sekarang, lihat aja nanti 4-5 tahun yang akan datang, atau jenengan setelah selesai sekolah, maka secara pelan-pelan apa yang jenengan impikan itu akan terwujud.
akan lebih cepat terwujud kalau jenengan impiannya dibuat sejelas-jelasnya. Sukses ki opo? Ya kudu sing jelas. Suksesnya di rumah, di mobil, kan gitu loh. Syukur-syukur jenengan opo pokoknya sing nyata. Nek pengen cepet dan itu terjadi benar-benar terjadi, jadi kenyataan ya. Tadi digambar. Ya, digambar. Jadi saya apa yang saya ceritakan ini gara-gara saya juga melihat film The Secret tadi, ikut gambar saya ceritanya gitu ya. Intinya singkat cerita saya pernah gambar juga kayak itu. Alhamdulillah tanpa kita sadari terwujud, dan saya itu juga nggak menyadari. Sadar saya setelah bentuknya loh, kok aduh harusnya tak gambar pakai ini. Jadi gambar saya sudah lama. Dulu pernah saya tempel di kamar, di pintu kamar. Tapi karena lemnya gak kuat, jeblok. Begitu jeblok, dibuat dulu, dibuat. Dibuat dulu sehari, sama sekali. Saya baru sadar dan baru ingat setelah saya mengalami secara nyata sesuai dengan gambar tadi. Dan itu saya alami sendiri. Intinya singkatnya gitu. Nah, makanya kita mau usaha, mau sukses sebenarnya utamanya bukan modal, tapi mindset di pikiran kita. Harus berani mimpi, diperjelas apa impiannya. Itu loh. Terus nek jenengan masih mengikuti pikiran yang negatif, sedih, gelisah, gitu. Atau kalau pelajaran menganggap itu sulit, maka yang terjadi ya sulit benar. Mulai saat ini anggap baik pelajarannya gampang, anggap baik jenengan pasti jadi wong sukses. Digambar nek perlu impiannya. Nah itu loh. Jadi kita mau sukses, pernah nggak orang-orang seorang pengusaha dia pasti akan bilang tentukan goalnya. Walaupun dia punya usaha pun apapun itu, ben usahanya berkembang mesti arahnya tentukan goal impiannya, apalagi diperjelas lagi. Dan jenengan sekolah kabeh mesti ada impiannya toh, ada goalnya toh. Ya itu tanamkan benar-benar di pikiran panjenengan. Ya, ditanamkan, ditancapkan, yakini. Kalau perlu misalkan jenengan itu cita-citanya jadi perawat di rumah sakit terkenal dan sebagai PNS, lu gambarin awakmu dhewe, gak apa-apa, didelekno ning lemari nek isin. Tapi kok setiap hari didelok, gayane lu kantor misalkan gambar kursi, nganggo apa wi? Korpri, pinewi ya, PNS itu. Jenengan nganggo baju perawat, nah, tapi wis senior duduke ning kursi kantore dhewe misalkan. Enggak apa-apa, gambar baik. Nanti mampu terwujud seperti itu. Entah jalannya bagaimana, kita nggak akan tahu. Itu rahasia Allah. Yang penting kita berpikir seperti itu akan direspon. Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Bahwa Allah sesuai dengan persangkaan hamba. Yes, mulai. Persangkaan itu nggone ning ndi? Ning ati, ning pikiran. Bukan ning mulut, tapi ning ati, ning pikiran. Disinkronkan antara perasaan dan pikiran. Diyakini jenengan bisa sukses, jenengan kuliah bisa berhasil dengan mencapai nilai yang bagus, dan jenengan kemana-mana kalau nilainya bagus, arep di kerjaan yang baik, bahkan mungkin sampai di luar negeri ya, jadi perawat, jenengan akan diterima dan jenengan memiliki gaji yang besar. Nah itu gaji yang besar, iso bagiannya orang lain. Itu loh ya. Oke, saya kira pertemuan kali ini saya akhiri cukup sekian. Jika ada kurang lebihnya dan mungkin ada kesalahan saya baik sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ini kita pengenalan dulu seperti ini, semoga bisa bermanfaat buat panjenengan. Saya doakan panjenengan semuanya bisa sukses ya, dunia dan akhirat. Itu sekian. Sekali lagi jika saya ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.